Shalom semua, saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik dan tetap teguh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari ini diambil daripada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam firman Tuhan ini tadi adalah nasihat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu, karena mereka sedang mengalami masa-masa yang menyukarkan. 3 bentuk nasihat ini adalah satu dorongan agar jemaat di Tesalonika pada waktu itu tetap dan terus teguh di dalam iman mereka. Saya percaya orang Kristen atau pengikut Kristus seperti kamu dan saya juga terus dan harus teguh di dalam iman kita, meskipun kita mengalami banyak sekali cabaran dan masalah pada masa-masa seperti ini. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus pada waktu itu, yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa adalah satu pengertian di mana kita bersukacita bukan hanya pada waktu kita senang, bukan hanya pada waktu mengembirakan dan membahagiakan kita, tetapi sekiranya waktu itu juga waktu yang tidak menyenangkan, waktu yang menyedihkan, kita tetaplah bersukacita. Kita mungkin bertanya pada diri kita, dan kita mungkin mempersoalkan bagaimana mungkin bagi saya untuk bersukacita, kalau sukacita itu bergantung kepada emosi saya. Kalau emosi saya sedih, emosi saya tidak baik, bagaimanakah saya dapat bersukacita? Tetapi kalau emosi saya baik, emosi saya senang, emosi yang menggembirakan, maka saya dapat bersukacita. Apa yang Paulus katakan di sini dan maksudkan di sini adalah bersukacita bukan tergantung kepada emosi kita, tetapi bergantung kepada Yesus yang memampukan kita dalam apapun situasi yang kita alami, baik situasi yang baik ataupun situasi yang kurang baik. Yesus yang memampukan kita. Maka dengan kata lain, bersukacitalah senantiasa di dalam Kristus dalam segala situasi yang kita alami. Yang kedua di sini adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ayat ini tidak hanya memberi pengertian di mana kita berlutut, melipat tangan, menutup mata dan menyuarakan doa kita. Itu tidak berbeza dengan agama-agama lain. Sekiranya pengertian kita sebatas itu. Tetaplah berdoa di sini bukan juga satu pengertian di mana kita menjadwalkan masa tertentu kita untuk berdoa. Ketika kita ingin makan, ketika kita pulang daripada kerja atau mau ke kerja, atau mungkin sebelum kita tidur atau selepas kita bangun daripada tidur, baru kita berdoa. Barulah kita datang kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan. Tetapi tetaplah berdoa di sini tidak terbatas dengan waktu. Bayangkan kalau kita menjadwalkan masa kita berkomunikasi dengan ibu bapa kita. Saya rasa kita sama saja dengan anak yang kurang ajar. Bagaimana seorang anak itu menjadwalkan masa yang tertentu untuk berhubung atau berkomunikasi dengan kedua ibu bapanya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita tidak dapat dijadwalkan waktu untuk kita datang dan berdoa kepada Dia. Tetapi marilah kita tetaplah dan senantiasa berdoa kepada Dia. Bukan hanya ketika kita tutup mata dan kita melipatkan tangan, baru kita dikira berdoa. Tetapi apapun keadaanmu, walaupun Anda sedang melihat ini, di dalam fikiranmu, engkau datang kepada Tuhan dan memanggil namanya. Datanglah kepada Dia dan tetaplah berkomunikasi tanpa batas. Tetaplah berdoa. Dan yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Mengucap syukur dalam segala hal merupakan peringatan yang sederhana bahwa kita harus selalu bersyukur meskipun dalam hal kecil. Bukan hanya hal besar. Sekalipun kita mengharapkan sesuatu yang besar dan berbeza. Tidak semua hal yang kita inginkan sesuatu selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin juga hal-hal yang kita inginkan itu sesuatu yang berbeza yang kita dapat. Bahkan perkara seperti itu berlaku, kita tetaplah
sukacita atau mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa akan selalu membuahkan hati yang bersyukur dalam setiap perkara. Jadi saya berharap dalam keadaan seperti ini juga, di mana kita sedang mengalami dan dilanda dengan pandemik COVID-19, kita tetaplah bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Tuhan memberkati.